Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti. Saya diminta oleh panitia untuk membawakan materi berjudul Dwelling Deep in Performing Exercise Test for Chronic Cardiorespiratory Disease. Demikian adalah kurikulum vitae saya. Kita mulai ke bagian awal mengenai exercise, latihan. Dari Hippocrates, dari zaman dulu kita diinfokan bahwa kita harus memberikan setiap individu dosis yang tepat untuk exercise. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, yang kita tahu itu aman untuk kesehatan. Jadi sejak zaman dulu sudah dipikirkan tentang yang dikatakan tailor-made untuk setiap individu dan patient safety, karena safest way to health. Exercise is medicine. Ini dikatakan dan disetujui, bahkan ACSM, AMA juga mengatakan dari 2007 tentang hal tersebut, menyangkut di dalamnya juga kardiovaskular serta respiratory disease. Apa itu exercise? Exercise terminologinya menurut ACSM adalah tipe dari aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, kemudian di performanya itu berulang untuk tujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan physical fitness. Jadi physical activity ini merupakan suatu gerak tubuh yang diproduksi oleh kontraksi dari otot-otot skeletal yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan kalori melebihi kalori yang rata-rata dibutuhkan saat istirahat. Jadi overresting energy expenditure, yang hal ini dipertimbangkan akan secara individual, spesifik, reversibility, tingkat overloadnya diperhatikan, progressive adaptation, serta ada fase warming up serta cooling down-nya. Physical fitness itu sendiri kalau dilihat dari basic komponen dari health related physical fitness, komponen dasar dari suatu apapun di dalam keilmuan kita selaku kedokteran fisik dan rehabilitasi, secara komponen besar dari basic komponen body composition, muscular strength, muscular endurance, flexibility, ada cardiorespiratory fitness. Dalam bidang keilmuan saya tentang cardiorespiratory fitness merupakan salah satu core komponen yang menunjang komponen yang lain untuk menghasilkan suatu health related physical fitness. Dan hal tersebut yang akan memiliki kemampuan untuk pasien menjalankan daily task-nya dengan bergerak dalam aktivitas sehari-hari dalam komponen yang tidak menyebabkan kelelahan, dengan energi yang cukup sesuai dan akan terhenti di batas lelahnya. Ini juga salah satu dalam cardiovascular respiratory fitness tentang performing large muscle, dan apa yang bisa terjadi saat pasien itu kemudian mencapai titik maksimal yang kita kenal sebagai VO2 max. Ini juga sama, limitasi dari hal kardiovaskuler, kemudian limitasi dari ventilatori maupun muskuloskeletal. Untuk menginjak tentang International Classification of Functioning tentang chronic cardiopulmonary disease, di situ akan nampak bahwa body structure yang terkait dengan disease akibat cardiopulmonary disease atau cardiorespiratory illness itu akan berpengaruh kepada body function yang terkait dengan disease tersebut. Body function tersebut akan mempengaruhi activity, participation dengan semua confounding dari environmental factor-nya yang akan berpengaruh dalam hasil akhirnya adalah partisipasi pasien dalam ADL-nya sehari-hari. Kalau kita mau memberikan suatu latihan, otomatis harus didahului oleh suatu uji latih, exercise testing. Exercise testing berbeda dengan exercise. Jadi kita lakukan dulu uji,
Dari uji kita mendapatkan suatu dosis, dari dosis itu kita akan pecah menjadi suatu latihan. Jadi exercise testing dulu, kemudian kita mendapatkan suatu angka yang akan kita pecah menjadi dosis latihan. Cardiorespiratory fitness ada field test, ada laboratory test. Ada yang membagi berdasarkan field dan laboratory, ada yang membagi berdasarkan maksimal, submaksimal. Nanti ada dalam slide berikut tentang hal tersebut. Tentang field test itu otomatis menggunakan di field, jadi bisa menggunakan jarak atau dia menggunakan hitungan langkah. Kalau laboratory dia di dalam ruangan, otomatis dia menggunakan bantuan alat, bisa dengan treadmill, echocycle maupun CPAP atau cardiopulmonary exercise testing atau juga dikenal sebagai CPX. Ini yang pembagian terminologi yang berbeda tentang maksimal dan submaksimal serta low intensity. Secara golden standard internasional menurut American Thoracic Society maupun menurut European Respiratory Society yang juga dikatakan di dalam ACSM bahwa golden standard untuk maksimal intensity adalah cardiopulmonary exercise testing atau CPX atau CPAP. Salah satunya menggunakan treadmill atau bisa juga menggunakan ergocycling. Tapi exercise-nya push to the limit sampai maksimal. Submaximal intensity, golden standardnya adalah 6-minute walk test secara internasional. Dan ada banyak sekali uji latih lain yang merupakan parameter klinis di lapangan. Tapi untuk golden standard 2 tadi yang sudah saya sebutkan. Indikasi untuk melakukan exercise testing, diagnosisnya untuk exercise testing adalah lebih ke arah diagnosis fungsi. Akibat dari suatu penyakit itu apa yang bisa pasien remain functional yang bisa dikerjakan untuk menentukan apa aktivitas yang boleh dia kerjakan. Stratifikasi risikonya beragam, bisa by disease, jadi misalnya penyebab kardiovaskuler, penyebab pulmonary, penyebab metabolik maupun kondisi lainnya. Tapi yang kita lihat bukan based on diagnosis, tapi kita based on function. Jadi remain functional yang tersisa pada pasien itu apa yang kita dapatkan sebelum pasien mencapai maksimal pada submaksimal testing atau tepat pada saat dia mencapai VO2 max. Jadi ada VO2 peak, ada VO2 max. Nah ini pada waktu dia sampai VO2 max, apa yang pasien dapat, berapa jumlahnya, dan itu yang akan kita adaptasikan di dalam program untuk latihan nantinya. Ini risk stratification flowchart untuk ACSM, untuk chronic cardiorespiratory disease. Di sini ada dikatakan charge-nya bergabung di sini untuk high, moderate, sama low risk. Kemudian ini adalah cardiorespiratory fitness test-nya. Jadi maksimal intensity test tadi terminologi yang treadmill test biasa dikatakan, Bruce, kemudian modified Bruce itu. Ini kita sering dokter sejawat kardio yang banyak mengerjakan di kami di cardiorespiratory, kami lebih sering ke golden standardnya ke cardiopulmonary exercise testing. Dalam CPAP merupakan gold standard. Dari situ kita lihat bisa pakai cycling, bisa pakai treadmill. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan cycling maka diafragma fungsi sebagai penjaga trunkus dan core betul-betul diistilahkan hanya berfungsi sebagai untuk respiratory. Jadi kita bisa menilai dengan lebih baik untuk pasien-pasien yang punya gangguan base dominan di respiratory disease gitu. Ya, ini jenis yang menggunakan cycling, karena ada satu lagi adalah menggunakan treadmill. Kemudian algoritmenya bagaimana, karena kita mencari maksimal effort dan exercise limitation-nya. Ini submaximal intensity test. Submaximal intensity test itu adalah 6-minute walk test. Jadi pasien diminta untuk melakukan uji latih selama 6 menit. Kemudian ini kontraindikasi absolut relatif hampir sama untuk semua uji latih cardiopulmonary. Kemudian ini cara mengerjakannya secara international guideline adalah tracknya adalah 30 meter. Akan tetapi di Indonesia juga sudah divalidasi track untuk 15 meter. Pasien mengerjakan sesuai dengan standar. Kemudian setelah 6 menit akan didapatkan jarak sesuai dalam meter.
Ini pelaporannya, kemudian skala blok untuk mengetahui apakah ada, taraf bagaimana usahanya, sesak maupun kaki lelahnya. Kemudian ini persiapan pasien untuk menuju suatu uji jalan, periode uji jalan, apa yang harus record yang itu nanti tertera di dalam report uji jalan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penghitungannya bisa menggunakan Kahalin seperti yang ada di dalam, jurnal yang tertera di tahun 95 tentang Sheet Medical Test tentang oxygen consumption saat itu untuk transplant kandidat untuk, pasien dengan kanker paru. Jadi untuk menentukan hasilnya apakah dia masuk di dalam aktivitas yang, mana untuk sesuai dengan match-nya. Di Indonesia sudah dibuat juga protokol uji jalan dengan Nuri Formula, Dokter Nuri sudah membuat Nuri protokol untuk, jarak jalan 15 meter. Jadi di situ sudah divalidasi jarak jalan tersebut dan ini bisa diadaptasikan untuk diterapkan. Kemudian, MCID, jadi, minimal clinical important difference, multiple patient group antara 15 sampai dengan 30 meter. Jadi kalau ada perubahan antara 14 sampai 30 meter, maka dinyatakan bermakna perubahannya meningkat ataupun menurun bermakna berefek terhadap pasien tersebut. Jadi secara klinis ada perubahan, apakah perburukan ataupun perbaikan. Ini salah satu jenis latihan lainnya. Bisa dengan metode Astran, ini penghitungannya mungkin harus sejawat yang masih menggunakan Astran, bisa melihat ini ada bagaimana konektivitas antara dua poin garis disatukan, kemudian sesuai dengan age group-nya untuk correction faktornya. Ini adalah tabelnya. Kemudian setelah melakukan exercise testing, what else? Gitu. Karena kita harus perhatikan diagnosis dari penyakit itu sendiri, kemudian fungsi dari, yang tersisa akibat penyakit tersebut, kemudian adakah risiko mortalitas? Karena uji latih jelas risikonya karena dia memberi pembebanan, bisa ada eksaserbasi, bisa ada segala macam yang berefek berdampak kepada patient safety. Jadi jangan lupa memberikan suatu ethical, eee, clearance, jadi harus diberikan, surat untuk persetujuan melakukan tindakan bagi pasien untuk yang ditandatangani bahwa dia akan dilakukan suatu uji latih dengan dampak sebagai berikut. Kalau itu terjadi, kita berharap semua dalam kendali, tapi kalau sampai ada code blue dan lain-lain, kita sudah terlindungi secara hukum dan kedua pihak sudah paham meskipun tetap dengan asas kehati-hatian yang amat sangat. Setelah itu kita juga amati, evaluasi fisiologis dari exercise tersebut dan bagaimana mengaplikasikan ke exercise prescription. Salah satu contoh untuk cardiac disease, ini untuk pulmonary disease, sebagai prognosis kalau ini adalah exercise test, prescription misalnya kita mendapatkan, oh ini very light, kemudian kita dapat, program latihannya ini dari beberapa reference ya, ini diambil dari ACSM. Sebagai konklusi, mungkin untuk penjelasan lain akan lebih detail nanti dalam pembahasan kasus. Tapi sebagai outline yang saya bahas tadi, sebagai konklusi bahwa kita melakukan suatu symptom limited exercise, ini untuk melakukan suatu, monitoring, kemudian dalam suatu cardiopulmonary rehabilitation program. Dalam melakukan sesuatu kita harus mempunyai dasar yang objektif sebelum memulai. Jadi kita mempunyai tolak ukur basisnya, baseline-nya berapa, kemudian bisa menentukan dosis latihannya dan kemudian melakukan follow up setelah sekian lama waktu memberikan latihan. Karena kita tahu latihan berefek apabila dilakukan dalam periode yang optimalnya sekitar 8 sampai 12 minggu. Kan tetapi dalam 4 minggu pun sudah ada, efek yang bermakna untuk latihan strength, tapi kalau endurance sekitar 8 minggu baru akan nampak. Dengan dosis latihan setiap hari, 5 hari dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu selama 12 minggu, gitu. Jadi, itu yang harus dipertahankan. Kemudian exercise test-nya itu untuk mengetahui kapasitas latihan gitu. Kita mau tahu performance-nya sampai di mana dan otomatis sebagai follow up terhadap prognosis penyakit itu.
hasil dari suatu uji latih merupakan rekomendasi. Itu tadi yang kita untuk melakukan persepan atau memberikan konseling kepada pasien tentang, "Dok, apa yang saya bisa kerjakan?" Sebagai asas kehati-hatian bagi kita, bagi pasien untuk menjaga, keoptimalan dia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan tetap menjaga patient safety. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.